Tak hanya ketagihan keliling kota naik becak, pemain Laos juga ketagihan dan maunya nambah-nambah terus saat disajikan mie ayam terenak di kota Solo. If we sell Namun, sebelum video menarik ini kami lanjut, sebaiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini sebagai bentuk dukungan bagi kami. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Baiklah, kita lanjut guys. Setelah kemarin sempat viral, video pemain Laos berangkat ke Stadion Manahan, yang jadi venue Timnas Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024 menaiki becak. Kini beredar lagi video yang menayangkan salah satu pemain Laos terlihat lahap menikmati mie ayam terbaik di kota Solo. Menurut pemain Laos yang diketahui bernama Boonphatchan Boonkhong ini, mie ayam Indonesia termasuk sebagai yang paling murah dan enak di Asia Tenggara. Menurutnya, harga makanan di Indonesia secara keseluruhan lebih murah daripada di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Saya sudah menikmati olahan mie di berbagai negara di Asia Tenggara. Menurut saya di sini lebih enak dan lebih murah, ujarnya. Selanjutnya, ia juga mencicipi soto ayam khas kota Solo dan terus mengangguk karena rasanya yang nikmat. Saya sangat senang berada di kota ini. Selain memiliki banyak makanan yang enak-enak di sini, penduduknya juga sangat ramah terhadap warga negara asing, imbuh Boonphatchan Boonkhong. Boonphatchan Boonkhong dan rekan-rekannya di Timnas Laos saat ini sedang berada di kota Solo untuk berpartisi dalam ajang Piala AFF 2024. Timnas Laos dijadwalkan akan bertanding melawan Timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo pada hari Kamis 12 Desember 2024. Kick-off pertandingan Indonesia versus Laos dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Laos langsung menggelar pertemuan setibanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa malam. Dari foto tersebut tampak pelatih Laos, Hyok Jun, memberi arahan kepada pemain. Tidak ada keterangan soal pertemuan itu, tetapi niscaya soal persiapan melawan Indonesia. Sebelumnya, Ha Hyok Jun mengungkap masalah Timnas Laos jelang melawan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku kondisi fisik para pemain Laos masih bermasalah, terutama di babak kedua. Hal itu terlihat saat Laos dikalahkan Vietnam 1-4 di laga pertama. Saya tidak punya waktu banyak menangani tim ini. Kekuatan fisik kami masih terbatas. Perbedaannya adalah fisik kami menurun di babak kedua. Kami sudah berusaha memperbaiki fisik pemain, tapi itu belum cukup. Tapi, semua anggota tim masih fokus untuk memperbaiki kondisi, ucapnya. Ha Hyok Jun untuk kali pertama akan berhadapan dengan pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, di Piala AFF. Pelatih 54 tahun itu mengaku antusias menghadapi Shin Tae-yong yang disebutnya sebagai pelatih legendaris. Indonesia seperti yang kita tahu sudah berkembang pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong, pelatih legendaris, ucap Ha Hyok Jun dalam jumpa pers jelang Indonesia versus Laos di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 11 Desember 2024. Ha Hyok Jun juga sadar dirinya belum memiliki banyak pengalaman melatih di kawasan Asia Tenggara. Namun, mantan asisten pelatih timnas Myanmar itu mengaku punya karakter permainan yang berbeda dari Shin Tae-yong atau Park Hang-seo. Dan sebagai pendatang terbaru, dibandingkan dengan pelatih lain, saya baru saja mulai. Tapi kami ini punya gaya permainan yang berbeda, strategi dan taktik yang berbeda, ucap Ha Hyok Jun. Kita akan menunjukkan Laos punya gaya permainan, taktik, dan strategi yang berbeda untuk menghadapi pertandingan melawan Indonesia, ujarnya. Sementara bagi kubu Timnas Indonesia, laga melawan Laos akan dijadikan sarana untuk mengudeta Vietnam dari puncak klasemen grup B. Bertanding di Stadion Manahan, skuad Garuda sebagai tuan rumah bertekad melanjutkan tren positif mereka dan kembali raih kemenangan. Pada laga-laga perdana, Timnas Indonesia yang mayoritas berusia pemain U22 sukses mengalahkan Myanmar di laga tandang dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut membuat skuad Garuda bertengger di urutan 2 klasemen grup B Piala AFF 2024 lewat torehan 3 angka. Namun, anak asuh Shin Tae-yong itu kalah produktivitas gol dari Vietnam sebagai pemuncak yang di laga pertama mampu menang telak 4-1 atas Laos. Jelang tampil menghadapi Laos sore ini, Timnas Indonesia sudah ketiban untung.
dan mendapat kabar baik yang bisa meningkatkan mental bermain. Kabar tersebut adalah tiket pertandingan yang sudah sold out atau habis terjual untuk laga menghadapi Laos. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Sold out. Alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos, kata Erick Thohir di akun resmi Instagram pribadinya. Terima kasih antusiasme supporter untuk mendukung Timnas Indonesia, tambah dia. Dengan kepastian ini, maka Timnas Indonesia pun bakal mendapat cuan besar dari penjualan tiket pertandingan kontra Laos. Sebagai informasi, Stadion Manahan yang jadi markas Timnas Indonesia nanti memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk. Sedangkan harga tiket yang dipatok PSSI untuk laga kandang Timnas Indonesia berada di angka 125.000 hingga termahal 300.000. Dengan asumsi harga tiket paling rendah 125.000, maka total keuntungan Timnas Indonesia saat hadapi Laos nanti adalah sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, inilah 3 pemain Timnas Laos yang wajib diwaspadai. Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah top skor liga lokal. Ya, kendati di atas kertas Indonesia sangat mungkin mengalahkan Laos, tidak ada salahnya mewaspadai 3 pemain di kubu lawan. Apalagi ketiganya sama-sama tajam di liga lokal. Pertama ada nama Chony Wenpasser. Pemain satu ini juga salah satu striker penuh potensi. Musim ini, Wenpasser sudah mengoleksi 7 gol hanya dalam 6 pertandingan. Hebatnya lagi, ia baru berusia 21 tahun. Wenpasser sendiri sudah mengukir 1 gol bersama Timnas Laos dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Pemain kedua ialah Sok Fachan Loyantala. Pemain satu ini merupakan salah satu striker potensial milik Laos. Betapa tidak, Loyantala sudah mengemas 6 gol dari 7 pertandingan di Liga 1 Laos 2024 sampai 2025. Beruntungnya, Loyantala belum pernah mencetak gol di Timnas Laos, namun striker berusia 22 tahun itu tetap wajib diwaspadai. Pemain ketiga yang wajib diwaspadai bernama Pieter Van Tavong. Pesepak bola satu ini jauh lebih tajam dibanding 2 rekannya. Van Tavong musim ini sudah menjebol gawang lawan sebanyak 13 kali hanya dalam 7 pertandingan di liga lokal. Striker berusia 18 tahun itu berdiri sejajar dengan top skor sementara Takumu Nishihara. Van Tavong jelas harus diwaspadai jika diturunkan pelatih Ha Hyok Jun. Sejauh ini, ia baru sekali diturunkan oleh sang juru taktik. Patut dinanti apakah Van Tavong bisa menjebol gawang Timnas Indonesia atau tidak. Di lain sisi, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memastikan timnya akan tampil mati-matian dalam menghadapi Timnas Laos di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, skuad Garuda bertekad meraih kemenangan dalam laga itu. Meski demikian, Marcelino mengakui bahwa Timnas Indonesia sedang kelelahan. Hal ini dikarenakan format pertandingan kandang tandang yang membuat waktu istirahat dan latihan tim terbatas. Kita akan memaksimalkan semuanya, kita akan jadikan motivasi buat semua. Buat pemain muda seperti saya dan yang lain, kita akan mati-matian besok meskipun keadaannya kelelahan, ujar Marcelino Ferdinand.